Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, tukang cukur kamu yang selalu berbagi informasi dan tips seputaran pangkas rambut. Di video kali ini saya akan bagi tips pengalaman gimana caranya mengelola pangkas rambut yang baik dan benar. Jadi teman-teman, sebelum berbuka pangkas rambut ini, saya pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya. Saya sebelum cari tempat atau lokasi, kita harus nongkrong-nongkrong dulu gitu di mana tempat yang kira-kiranya bakal rame dari pagi sampai malam gitu. Jadi sebelum kita menentukan atau menemukan tempat-tempat yang pas untuk berbuka usaha di bidang pakaian, jadi kita harus nongkrong dulu atau main dulu di sekitaran lokasi itu. Setelah menemukan, baru kita tentukan pilih tempat mana yang kita yang akan kita ambil jadikan tempat usaha kita sebagai tukang cukur. Jadi setelah mengetahui bahwa di jalur itu atau kita minimal ngambil di jalur cepat gitu atau di jalur gang-gang perumahan yang tentunya setiap harinya banyak orang yang lalu lalang bisa keluar masuk di jalur situ. Jadi kita bisa menentukan lokasi di situ. Kalau ada yang mungkin dekat ke jalur cepat itu makin bagus ya, soalnya yang di jalur cepat juga bisa masuk kalau nggak terlalu jauh dari jalur cepat, lebih enak, lebih nyaman kalau masuk gang gitu. Buat teman-teman itu alokasi ya. Kedua, kita harus bisa menata di tempat cukur kita. Setidaknya kita harus mendekorasi alokasi tempat cukur kita, entah itu dengan spanduk atau gaya-gaya rambut yang ditampilkan di dinding tempat cukur kita. Terus kaca harus bersih, setiap harinya harus kinclong. Itu lebih nyaman, lebih enak pelanggan-pelanggan kita kalau melihat kaca kita itu semakin bersih atau selalu bersih setiap harinya. Terus tempat duduk, kursi tunggu itu wajib dibersihkan, lantai itu jangan lupa harus bersih setiap hari. Jadi setiap kita buka pangkas itu kalau bisa bersihkan dulu. Jadi biar pelanggan-pelanggan kita itu makin betah, makin nyaman datang ke tempat cukur kita. Teman-teman, teman-teman kalau udah punya tempat, udah punya lokasi yang benar-benar bisa mendukung dengan usaha pangkas rambut, teman-teman jangan dilupakan hal kecil. Itu masalah waktu tutup bukanya, teman-teman harus bisa mengaturnya. Kalau boleh teman-teman, ya kadang-kadang kebanyakan pangkas rambut itu bukanya jam 9 atau jam 10 ya, sampai malam gitu jam 9. Kita kalau bisa nih lebih awal, entah itu jam 7 atau jam 8 lebih awal daripada orang-orang yang lainnya kebiasaannya buka pangkas rambut. Terus tutupnya lebih lebih akhir gitu, bisa jam 10 atau setengah 11 gitu. Jika lokasinya itu ramenya nyampe jam segitu, itu lebih bagus, lebih mendukung ke usaha kita ya di bidang pangkas rambut. Jadi kita harus bersabar dan tawakal untuk menjaga usaha kita ya. Kalau enggak kita siapa lagi ya. Jadi mudah-mudahan ini video bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen berbuka usaha di bidang cukur ya. Jadi kita harus bisa menentukan lokasi, menjaga kualitas, dan tentunya kita harus bisa menyambut atau merayu konsumen-konsumen kita biar konsumen-konsumen kita itu pada betah. Intinya kalau ada pelanggan kita yang masuk kasih senyuman, sapa, dan ngobrol dikit gitu. Jadi lebih merasa dihargai kalau pelanggan-pelanggan kita yang datang diajak ngobrol, disapa, kasih senyum, itu merasa lebih dihargai gitu. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman pengen mengelola pangkas rambut walaupun di kampung, tetap attitude harus dijaga. Itu penting sekali buat kita sebagai tukang cukur ya, walaupun di kampung attitude nomor 1. 2 kebersihan, 3 ramah. Jadi orang-orang akan semakin percaya bahwa di tempat cukur kita itu tempatnya ramah, bersih, nyaman gitu. Jadi orang-orang bakal betah, bisa balik lagi ke tempat cukur kita. Jika tetap pengen ganteng, duduk di kursi tukang cukur kampung. Wassalam.